lan den syaratake apa muwalatuhu nuli tasyahud la tartibu ora kok tertibe tasyahud. Kalau Al-Fatihah wajib tertib, kemudian wajib muwalah. Nah, tasyahud hanya disyaratkan atau hanya wajib untuk muwalah, dan tertibnya tidak harus. Kama kayak keterangan marra kang wis kliwat apa man. Wa ayyakuna lan arab yen ta ana apa tasyahud. Huwa ya tasyahud. Wasairul adzkar lan sekarine pira-pira zikir. Wasairul adzkaris sholati. Wasairu adzkaris sholati lan sekarine pira-pira zikire salat. Al-ma'thurati kang den nukil seperti Al-Fatihah, kemudian tasyahud itu sendiri, terus salam dinukil. Al-ma'thurati kang dinukil apa azkar, apa sairu azkar, ana iku bil arabiyati tetep kelawan bahasa Arab. Zikir-zikir yang ada dalam sholat itu harus berbahasa Arab. Al-Fatihah harus dengan bahasa Arab, tidak boleh diterjemah ke bahasa yang lain. Sama dengan tasyahud harus menggunakan bahasa Arab. Lafadznya pun juga tertentu. Kalau menggunakan lafadz yang berbeda meskipun maknanya sama dalam tasyahud tidak diperbolehkan. Fa in tarajjama mongko lamun nerjemah mengalih bahasakan sapa musolli, menterjemah atau mengalih bahasakan sapa musolli anha sangking adzkaris sholati, qadiron hale wong kang mampu alal arabiyati ing atase bahasa Arab. Padahal dia mampu melafalkan dengan bahasa Arab, tapi dia malah memindah bahasa selain Arab. Au amma utawa saking perkara lafat-lafat atau zikir-zikir lam yarid kang ora kewarit apa ma, yang tidak berasal dari Nabi, itu lam yarid maksudnya. Wa in ajaza halih senajan to apes sapa musolli tolak mongko batal apa sholate musolli. Maka ketika tidak menggunakan bahasa Arab padahal dia mampu, batal sholat. Atau menggunakan bahasa Arab dan bahasa tersebut tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama-ulama terdahulu, meskipun dia itu tidak mampu, maka batal sholatnya. Wa yustaratu lan den syaratake apa wa yustaratu den syaratake aidun hale padha muwalah disyaratake apa dzikrul wawi nutur wawu al-atifati kang kanggo ngatofake nuture man utawa ngatofake ne baina syahadataini ing dalem antarane syahadat. Juga wajib menyertakan wawu atof yang menghubungkan antara asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa anna, wawunya itu juga wajib, tidak boleh asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, tidak boleh. Wa yata'ayyanu lan dadi nyoto lan dadi tertentu apa lafdzut tasyahudi, lafate tasyahud. Lafaz tasyahud itu khusus sesuai dengan keterangan di atas, harus seperti itu karena sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Nabi pada
sahabat, kepada tabiin, dan generasi ulama-ulama setelahnya sampai kepada kita. Memang seperti itu lafadznya tasyahud. Lah, fala yakfi, mula ora cukup apa maknane tasyahud, ora cukup bi ghairi lafzihi kelawan tanpa lafate tasyahud. Meskipun menggunakan lafaz yang berbeda dan maknanya sama, meskipun maknanya sama tapi menggunakan lafaz tasyahud yang berbeda, maka tidak diperbolehkan atau tidak mencukupi. Ka'ayatiya kaya ento nekaake sapa musolli, nekaake badala lafzir rasuli ing gantine lafaz ar-rasuli, badala lafzir rasuli ing gantine lafaz ar-rasuli ditekaake bin nabi kelawan lafaz an-nabi. Pada lafaz asyhadu anna muhammadar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau wa anna muhammadar rasulullah itu diganti wa anna muhammadan nabiyullah. Tidak boleh. Au aksihi utawa sewali'e lafzir rasuli, au aksihi utawa sewali'e lafzir rasuli pada lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh diganti assalamu alayka ayyuhar rasulu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak bisa, harus menggunakan lafaz an-nabiyyu. Kalau wa asyhadu anna wa anna muhammadan, maka menggunakan lafaz rasulu, tidak boleh an-nabiyyu. Au badala muhammadin utawa ing gantine lafaz Muhammad diganti bi Ahmad kelawan lafaz Ahmad. Wa anna Ahmada Rasulullah, tidak boleh, harus wa anna Muhammadan Rasulullah. Au badala asyhadu utawa ing gantine lafaz asyhadu diganti bi a'lamu kelawan lafaz a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah diganti a'lamu an la ilaha illallah wa a'lamu anna muhammadar rasulullah. Tidak mencukupi sebagai tasyahud. Wa yustaratu lan den syaratake apa riayatul hurufi, ngreksa pira-pira hurufe tasyahud, ngreksa pira-pira hurufe tasyahud wa tasdidatihi lan pira-pira tasdide tasyahud, wa tasdidatihi lan pira-pira tasdide tasyahud, wal i'rabi lan ngreksa i'rab, al mukhilli kang nyacatno apa i'rab bil makna kelawan makna. Seorang musolli ketika membaca tasyahud harus menjauhi i'rab-i'rab yang dapat merusak maknanya tasyahud. Juga harus menjaga huruf-hurufnya tasyahud dan beberapa tasdidnya tasyahud dengan cara membacanya. Kalau tidak terbaca satu saja tasdid dalam tasyahud, maka tidak dianggap cukup tasyahudnya. Atau satu huruf saja dalam tasyahud tidak cukup. Selain itu disyaratkan lagi wa isma'un nafsi lan aweh ngrungu awak dhewe musolli. Wa isma'un nafsi lan aweh ngrungu awak dhewe musolli. Juga disyaratkan seorang yang melafalkan tasyahud mampu terdengar oleh dirinya sendiri. Wal qiraatu lan maca tasyahud akhir, lan maca tasyahud akhir macane mang fi hali qu'udin ing dalem tingkah lungguh. Lil qadiri bagi orang yang mampu. Lil qadiri keduwene wong kang kuwasa. Ketika memang mampu untuk membaca tasyahud dalam keadaan duduk, maka dia harus membacanya dalam keadaan duduk. Beda ketika dia sholatnya dalam keadaan tidur miring, ya maka tidak apa-apa dia baca tasyahudnya dalam keadaan tidur miring. Ini bagi yang mampu saja, khusus bagi yang mampu untuk membaca di saat duduk. Kalau yang lainnya mampu nggak mampu, harus diusahakan untuk membaca dengan menjaga semua huruf-huruf dan tasdidnya lafaz yang ada di tasyahud.
Al-asyiru talikal nomor 10 minal arkani saking pira-pira rukune salat iku al-qu'udu lungguh fit tasyahudi ing dalam tasyahud al-akhiri kang akhir. Rukunnya salat yang ke-10 adalah duduk mengerjakan tasyahud akhir. Tasyahudnya itu rukun, duduknya pun juga rukun tersendiri. Li'anna karena sak temene li'anna karena sak temene qu'ud iku mahalluhu panggonane tasyahud. Fayat ta'uhu mongko anut apa tasyahud ing qu'ud. Anu temang fil wujubi ing dalam wajibi. Keliru ya. Li'anna karena sak temene qu'ud iku mahalluhu panggonane tasyahud. Fayata'uh mongko anut apa qu'ud ing tasyahud. Anu temang fil wujubi ing dalem wajib anal qadiri ing atase wong kang kuwasa. Karena duduk tasyahud akhir itu adalah tempatnya membaca tasyahud akhir. Maka dari itu ketika tasyahud akhir itu wajib, duduknya pun juga wajib. Al-hadi asyara utawi kang nomor 11 dari beberapa rukunnya salat iku as-sholatu maca sholawat alan nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macane mang ba'dahu ing dalem sawise tasyahud diwaca qaidan halih wong kang lungguh. Lima krono onone hadis soha kang soheh apa ma min amrihi sangking perintahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah biha kelawan as-sholatu 'alan nabi. Diperintahkan membaca sholat fis sholati ing dalam sholat karena ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan sahabat untuk membaca salat kepada baginda pada saat salat. Lawal munasib utawi perkara kang mantes laha keduwene as-sholatu 'alan nabi minha saking salat iku at-tasyahudu tasyahud akhiraha ing dalam akhire salat. Ketika diwajibkan membaca salat kepada Nabi, maka sesuatu yang bisa sesuai atau sholawat tersebut sesuai atau pas ketika dibaca pada saat tasyahud akhirnya sholat. Wa qalluha utawi luwih sithik-sithik as-sholatu 'alan nabi iku Allahumma sholli ala Muhammadin au ala rasulihi au alan nabi. Iku lafat Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma duh Gusti Allah sholli mugi paring rahmat takdim panjenengan. Au sallallahu ala Muhammad utawa lafat sallallahu ala Muhammad. Paring rahmat takdim ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Utawa sallallahu mugi paring rahmat takdim Allahu sinten Gusti Allah diparingake ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Allah sallallahu ala Muhammad juga boleh. Au ala rasulihi utawa ing atase utusane Allah. Maksudnya ngene, Allahumma sholli ala rasulihi. Boleh seperti itu. Utawa sallallahu ala rasulihi juga boleh. Au alan nabi utawa ing atase nabi. Au alan nabi utawa ing atase Kanjeng Nabi. Maksudnya bi Allahumma sholli alan nabi boleh utawa sallallahu alan nabi juga boleh. Duna ahmada au alaihi. Duna ahmada kelawan tanpa lafat ahmada. Duna ahmada kelawan tanpa lafat ahmada au alaihi utawa lafat alaihi. Tidak boleh membacanya Allahumma sholli ala ahmada, ora oleh. Utawa Allahumma sholli alaihi, ya tidak boleh.
Waya ta'ayyan lan dadi tertentu apa sighatud du'ai sigate donga guna ing dalem tasyahud la fil khutbati ora kok ing dalam khutbah. Kalau untuk tasyahud dan juga sholawatnya itu lafadznya pun tertentu harus menggunakan lafadz-lafadz itu. Tapi kenapa ketika sholawat di dalam khutbah kok itu boleh berbagai bentuk sighat? Itu kenapa alasannya? Iki li'anna karena saat temene as-sholatu 'alan nabi iku ausa'u luweh gak ya keliru ya. Li'anna karena saat temene khutbah iku ausa'u luweh jembar apa khutbah. Wa syurutis sholati utawi pira-pira salate maca sholawat iku syurutut tasyahudi kaya pira-pira syarate tasyahud. Kalau dalam khutbah, sholawat dalam khutbah itu sifatnya itu luas, bebas menggunakan lafadz apapun yang jelas ada unsur mendoakan rahmat takzim dan keselamatan kepada Nabi. Entah menggunakan sighat apapun, bi'ai sighatin. Lah kalau sholawat dalam tasyahud itu syaratnya sama dengan syaratnya tasyahud. Tidak boleh diganti-ganti. Kalau Nabi mengajarkan seperti itu ya seperti itu, tidak boleh yang lainnya. Falau abdala mongkala montong ganti sapa musalli lafdz sholati ing lafate sholat, ing lafate sholawat maksudnya sholat diganti bisalami kelawan lafat as-salami awir rahmati utawa lafat ar-rahmati ya lam yakfi mongko ora nyukupi apa ibdal, lam yakfi mongko ora nyukupi apa ibdal. Diganti Allahumma sallim ala Muhammad atau sallallahu atau salamullahu alaihi atau ala Muhammad. Tidak boleh, harus menggunakan lafaz shalla atau Allahumma sholli. Atsaniya asyara utawi kang nomor 12 iku assalamu salam. Yang ke-12 dari beberapa rukunnya sholat itu adalah salam. Salam memang ba'dama ing dalam sa'wase perkara marra kawis kelewat apa ma. Setelah membaca sholawat kepada Nabi, maka harus mengerjakan salam. Artinya uruntutan rukunnya sholat setelah membaca sholat kepada Nabi itu adalah membaca salam. Lil khabari krono onone khabar utawa hadis as-sahih kang sahih apa khabar. Tahrimuha iku at-takbiru wa tahliluha iku at-taslim. Tahrimuha utawi perkara kang ngaramake salat iku at-takbiru takbir. Maksudnya piye? Maksudnya ngene. Jadi keharaman perkara yang sebenarnya halal ketika seseorang belum mengerjakan sholat akibat mengerjakan takbir, maka perkara-perkara yang semula halal itu dihukumi haram. Di takbir itu adalah pemisah antara perkara-perkara yang boleh dikerjakan sebelum sholat dan perkara-perkara yang tidak boleh dikerjakan dalam sholat. Itu batasnya dengan takbiratul ihram. Berarti perkara yang mengharamkan itu timbul karena adanya takbiratul ihram. Lawa tahliluha utawi kehalalane sholat iku ataslimu uluk salam. Nah, perkara-perkara yang memperbolehkan sesuatu yang memperbolehkan perkara-perkara yang tidak boleh dikerjakan dalam sholat sehingga boleh, itu adalah salam. Dengan adanya salam, hal-hal yang dilarang dalam sholat dikerjakan, maka dengan adanya salam tersebut itu boleh dikerjakan. Makan itu sebelum sholat boleh, tapi ketika dalam sholat itu tidak boleh. Lah, batasnya itu sampai mana antara boleh sehingga tidak boleh dengan takbir. Sebaliknya, yang semula tidak boleh menjadi boleh itu batasnya apa? Salam.
Wa aqallu ta'luwe sithik-sithike assalamu iku assalamu alaikum, lafat assalamu alaikum. Maknane assalamu utawi rahmat keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh. Lafat akal ono kuwi mang lil ittibai krana arahe anut Kanjeng Nabi. Memang Nabi mengajarkan seperti itu. Minimal salam assalamu alaikum. Jika minimal seperti itu fala yajzi'u mongko ora nyukupi. Apa salamun alaikum, lafaz salamun alaikum. Meskipun maknanya tidak berbeda, salamun utawi rahmat keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh. Utawi taslim iku salamun alaikum, lafaz salamun alaikum tawa salamun utawi salam iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh. Utawi rahmat keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh. Iki nakira ora marif. Wa inna ma jaza yang pasti nyukupi apa salamun alaikum nyukupi fita syahudi ing dalam tasyahud. Kama kayak keterangan marro kamus keliwat apa? Kama kayak keterangan marro kamus keliwat apa? Kalau untuk salam menggunakan lafaz salamun alaikum tidak mencukupi. Tapi kenapa kok di tasyahud menggunakan salamun alaikum kok dianggap mencukupi? Sudah dianggap sesuai. Karena liwurudihi krono kewarite salamun alaikum sama ing dalem kono-kono tasyahud. Sama ing dalem kono-kono tasyahud. Lahuna ora kok ing dalem mengkene salam. Lahuna ora kok ing dalem mengkene salam. Memang di masalah tasyahud yang kewarit dari Nabi itu seperti itu. Nah kalau di lafaz salam tidak ada yang meriwayatkan salamnya seperti lafaz salamun alaikum, maka tidak bisa. Karena zikir-zikir keterangan yang atas tadi, zikir-zikir yang ada dalam salat itu harus sesuai dengan pendapat yang maksur yang diambil dari penghentikannya Kanjeng Nabi atau afalnya Kanjeng Nabi. Al-maksuratu di situ tadi. Al-maksuratu kang maksur yang diambil dari Kanjeng Nabi. Jazilan nyukupi apa alaikumussalam, lafat alaikumussalam. Alaikum iku tetep ing atas sira kabeh assalamu tali rahmat keselamatan. Boleh dibalik alaikumussalam boleh. Cuman lakin tetap ini lafat alaikumussalamu iku yukrahu dan makruhake apa lafat alaikumussalam. Fala yujzi'u mongko ora nyukupi apa salamun alaikum lafat salamun alaikum. Lah nek lafat alaikumussalam itu boleh, cuman catatannya dia dimakruhkan. Membaca salam dengan menggunakan lafat alaikumussalam dihukumi makruh. Lah pembalian lafat assalamualaikum menjadi alaikumussalam sehingga termasuk lafat yang cukup itu memang tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu, tidak kewarit dari kanjeng Nabi. Cuman pendapatnya ulama membolehkan karena assalamualaikum ketika dibaca alaikumussalam itu maknanya sama, pun juga lafadznya juga sama, segatnya sama. Yang menjadi catatan harus sama dengan Nabi itu lafadznya harus seperti itu. Lah kalau alaikumussalam kan lafadznya sama dengan assalamualaikum, cuman dibalik saja. Itu enggak masalah berarti dengan alasan seperti itu. Harus kewarit. Lah kewaritnya lafadznya ini. Lah lafadznya alaikumussalam juga ada alaikum, juga ada salamunya. Cuman bedanya diwalik toh. Lah seperti ini tidak apa-apa, dianggap mencukupi, cuman hukumnya makruh. Ya menimbang tidak adanya riwayat yang mengatakan alaikumussalam.
Wa yustaratu, pendapat yang mengatakan boleh itu ya memang lafadznya sama, bedanya kok diwalek tok, makanya boleh. Assalamualaikum gak oleh lafadznya beda, soalnya salamune merupakan lafadz nakiro, sedangkan yang ada keterangan secara kewarid itu menggunakan lafadz sing makrifat. Dan Waalaikumsalam wis makrifat asalame, ya nek alaikum ibadah ya cuman gara-gara diwalek tok wae, ini dihukumi makruh, cuman dianggap cukup. Wa yustaratu lan den syaratake apa muwalatu nuli-nuli baina qauli ing dalem antarane ucapane musolli rupane qaul assalamu lafat assalamu wa alaikum lafat alaikum, harus muwalah, tidak boleh terputus antara seorang musolli mengucapkan lafat assalamu alaikum, tidak boleh assalamu dipisah kemudian alaikum. Lawal ihtirazu an ziyadatin aw naqsin fihi yughayyiru al ma'na. Wal ihtirazu utawi maktuf nenggone al muwalatu wa yustaratu al muwalatu wal ihtirazu, lan disyaratake meneh wal ihtirazu lan ngrekso. Wal ihtirazu lan ngrekso, selain syaratnya muwalah juga harus menjaga. Rekso wal ihtiroz lan rekso an ziyadatin saking tambahan au naksin utawa kekurangan, nambahi utawa ngurangi fihi ing dalem salam. Dan tambahan tadi itu yughayyiru kang ngowahi apa ziyadah, yughayyiru kang ngowahi apa naksin utawa ziyadah, yughayyiru kang ngowahi apa zatin ziyadatin au naksin. Matuf menggunakan au maka boleh. Membuat tughayyiru boleh, yughayyiru juga boleh. Yughayyiru berarti nenggone naksin. Yughayyiru kang ngowahi apa naksin au ziyadah. Nek tughayyiru kang ngowahi apa ziyadah utawa nakas, ngowahi al makna ing makna. Wa ayusmi'a, syarat yang ketiga wa ayusmi'a lan yento aweh ngrungu sapa musolli nafsa ing dawene musolli. Nafsa ing awak dhewe ne musolli. Karena memang syaratnya sama dengan tasyahud, maka dalam salam pun juga disyaratkan harus muwalah, sama seperti tasyahud. Nek tartib nenggone tasyahud tidak ada syarat untuk tartib. Nenggone salam ya juga tidak ada, kan? Berarti Waalaikumsalam itu boleh karena nggak ada syaratnya tartib. Kalau keterangan yang atas kan wasurutus sholati surutut tasyahudi. Lah syaratnya membaca sholawat itu sama dengan syaratnya membaca tasawuf. Lah tasawuf pun itu juga dirangkai dengan adanya salam, maka syaratnya juga sama dengan tasawuf untuk salam itu. Tidak ada tertib, makanya boleh alaikumussalam. Pertama muwalah, yang kedua adalah menjaga dari penambahan dan pengurangan lafaz tasawuf yang dapat mempengaruhi makna. Yang ketiga harus memperdengarkan lafaz salam kepada seorang musolli yang membacanya. Tsalitsah asyarata kang nomor 13 iku at-tartibu tertib. Kama dzukira oleh den tutur. Apa tertib fi adiha ing dalem milang-milang arkanis shalah. Fi adiha ing dalem milang-milang arkanis shalah. Al-mustamilu tertib kuwi mang al-mustamilu kang mangku apa tertib ala karin niyati ing atase barengake niat. Dibarengake bit takbir kalawan takbiratul ihram. Wa ja'lihi malan dadiake karin niyah wa takbiratul ihram. Didadekake ma'akiraati sertane maca al-Fatihah macane fil qiyam ing dalam ngadeg. Yang ke-13 adalah tertib seperti yang telah diterangkan pada pembahasan jumlahnya rukun sholat yang awal kemarin. Yang mana tertib tersebut itu menyertakannya, membarengkannya lafaz niat dalam hati dengan takbiratul ihram, dan menjadikan keduanya bersama dengan membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Wajah alif tasyahud lan dadake tasyahud wa sholati lan maca sholawat ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalam lan uluk salam didadekake fil qu'udi ing dalam lungguh. Dan juga memuat tertib tersebut itu memuat tasyahud akhir
membaca sholat kepada Nabi dan membaca salam itu semuanya digabungkan, dikerjakan pada saat seseorang itu duduk tasyahud akhir. Itu termasuk tertib. Tertib tidak hanya mengerjakan yang awal dan mengakhirkan yang akhir, tidak hanya itu, cuman juga memuat menyertakan niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan keduanya bersama dengan Al-Fatihah dikerjakan pada saat berdiri. Itu yang dikehendaki dengan tertib di sini. Memuat hal seperti itu juga. Selain itu juga memuat tertib di sini menyertakan tasyahud, menjadikan tasyahud, membaca sholawat dan salam pada saat orang itu duduk tasyahud akhir. Patartibu mongkotai tertib indaman ing dalem mungguwe wong atlaqahu kang mutlakake sapa manhu ing tertib. Patartibu iku muradun perkara kang den karepake fi ma ing dalem keterangan ada kang liyane apa mak zalika ing mengkono-mengkono qarnin niyati bit takbiri wa jari ma ma'al qiraati fil qiyam wa jari tasyahudi sampai akhir. Kalau tartib bagi seseorang yang memutlakkan tertib dalam sholat yang termasuk rukunnya sholat, itu ya seperti tertib yang lainnya pada permasalahan wudhu dan pada permasalahan yang lainnya. Ketika dimutlakkan seperti itu. Nah, cuman tertib yang di situ beda, tidak kok semutlak dengan tertib yang ada di wudhu, tapi lebih daripada itu karena ditambahi dengan menyertakan niat bersama dengan takbiratul ihram dan seterusnya tadi. Taqdimul intisabi lan disiake jumeneng. Lan disiake jumeneng. Wa taqdimul intisabi utawi disiake jumeneng. Utawi disiake detek utawa ngadeg utawa tegak. Ala takbiratul ikhrami ing atase takbiratul ihram. Tegaknya seseorang untuk berdiri itu termasuk takbiratul ihram utawa syarat daripada sholat. Tegaknya seseorang, berdirinya seseorang ketika melaksanakan takbiratul ihram itu syarat dari sholat. Utawi takdimul intisabi iku syartun syarat laha keduwene sholat. La ruknun ora kok rukun. La ruknun ora kok rukun. Bagi seseorang yang memutlakkan tertib itu sama dengan tertib pada wudhu. Tertib nenggone salat ki padha karo tertib nenggone wudhu. Berarti tidak adanya tambahan di tertib salat itu wajib menyertakan niat bersama takbiratul ihram dan dikerjakan bersamaan dengan membaca Al-Fatihah pada saat berdiri. Dan juga tidak dipahami kalau tertib yang mutlak itu menjadikan tasyahud awal, membaca sholawat dan membaca salam itu dikerjakan pada keadaan duduk. Itu nanti dimutlakkan seperti itu. Nah, berarti kalau ada ulama yang berpendapat tertib bukan termasuk rukunnya sholat, berarti memang pemahaman beliau berpendapat seperti itu karena menjadikan berdiri pada saat takbiratul ihram itu sebuah syarat untuk sholat, bukan kok sebuah rukun. Kan berdiri kan rukun ning sholat. Lah, padahal wong arep sholat kuwi harus mengerjakan rukun-rukunnya sholat secara tertib. Pertama niat, kemudian takbiratul ihram. Meskipun niat mang bareng karo takbiratul ihram, cuman di situ ada tertib secara hissi, bukan secara lafzi atau syar'i. Tertibnya itu saat-saat atau masa-masa yang sangat singkat sekali. Seperti tertibnya orang yang wudhu dengan menceburkan seluruh tubuhnya ke dalam kolah. Wudhu kan tertib wudhu nih. Lalu nyemplung ning gone kolah itu berarti apakah tergambarkan tertibnya? Secara kasat mata kan tidak secara baik, cuman secara pandangan syariat itu sudah tertib. Karena tertib yang sifatnya hissi, yang tidak hissi, yang makna yang tidak hissi, yang tidak hissi yang maknawi, yang tidak hissi tapi yang maknawi, atau tertib secara
pengkira-kiraan saja, nggak bisa dilihat. Sama dengan ini, ketika niat dulu baru takbir ihram, maka tertibnya secara ghairu hissi, tidak hissi, nggak bisa dilihat. Nah, cuman kenyataannya wong kuwi mesti sing dilakoni ora niat dhisik ya gak takbir dhisik, tapi ngadeg dhisik kan. Ngadeg lagi dekne takbir bareng karo niat nggone atine. Kan ini gak tertib berarti ini. Lah berarti ketika pemahaman seperti itu, pendapat ulama yang ini mengatakan kalau berdiri tegak bagi seorang musolli itu bukan sebuah rukun, tapi adalah syarat. Wa niyatul khuruji lan ngadeg yo meskipun rukun atau syarat kuwi padha-padha wajib. Artinya tidak bisa ditinggalkan bagi orang yang mampu. Wa niyatul khuruji utawi niat metu saking salat iku ghairu wajibatin, ora wajib. Nek ora wajib berarti bukan termasuk syaratnya salat, bukan termasuk syarat sahnya salat, bukan termasuk rukunnya salat. Mergo ning nggone salat kemarin diterangkan itu memuat perkara atau kaifiyah. Ada kaifiyah yang wajib, nanti ada istilah syarat, ada istilah rukun, ada kaifiyah mandub atau sunnah, maka ada istilah sunnah hay'ah, ada sunnah abad. Lah sedangkan niat dalam sholat, niat keluar dari sholat itu tidak wajib, berarti bukan syarat juga bukan rukun. Nek kowe gak niat pasalan, kan ada sebagian pendapat yang mengatakan ketika kamu akan sholat kan kamu niat masuk nenggone sholat. Dari seorang semula tidak sholat yang diperbolehkan makan, minum dan sejenisnya, ketika dia masuk nenggone sholat maka dia tidak diperbolehkan perkara-perkara yang semula diperbolehkan. Lah berarti dari seperti ini dapat dipahami kalau masih dalam keadaan sholat tidak boleh mengerjakan larangan-larangan tersebut, maka tanpa adanya niat keluar dari sholat juga masih terus dia tidak diperbolehkan mengerjakan larangan-larangan dalam sholat, karena belum melaksanakan niat keluar daripada sholat. Wong mlebu mang niat kok metune gak niat, maka niat metu wajib. Ada pendapat seperti itu, cuma pendapatnya di sini, pendapat yang dijadikan pegangan itu tidak wajib. Wal muwalatu lan nuli-nuli, wal muwalatu lan nuli-nuli, wal muwalatu lan nuli-nuli. Wa ya ta muwala iku adamu takwil rukni, ora ndawakake rukun ala qasiri kang cendhek. Artinya ketika dia mengerjakan iktidal, kan rukun qasir iktidal itu harus dikerjakan maksimal, itu tidak melebihi kadar seseorang membaca Al-Fatihah. Kok melebihi seseorang membaca Al-Fatihah, durasinya dia iktidal itu melebihi Al-Fatihah, maka batal sholatnya, termasuk menambahi rukun. Au adamu tulil fasli, utawa ora ndawakake pemisah ba'da salamihi ing dalam sause salame musolli, nasian halih lali sapa musolli. Bae mubtada ya. Wal muwalatu tawi nuli-nuli, wal muwalatu ta'i muwala, wa hiya halil ta'i muwala iku adamu tatwil rukni al qasiri au adamu tulil fasli ba'da salamihi, nasian utawi mualah iku syartun syarat, aidun halih mana, aidun halih podo tertib, aidun halih podo tertib. Mualah juga syarat daripada sahnya sholat. Fa in ta'ammadahu mongko lamun ta sengaja sapa musolli tarkahu ing ninggal tertib, ayat tertibi tegese tertib. Terlepas dari perbedaan pendapat tertib kuwi mang sebuah rukun apa syarat saya sholat, yang jelas kedua pendapat itu dapat disimpulkan pada suatu yang wajib dikerjakan. Ketika wajib, entah nanti ikut yang serta ikut yang rukun, yang jelas wajib dikerjakan. Maka ketika ada seorang yang sengaja meninggalkan tertib, maka tidak dibenarkan. Artinya seperti ini penggambarannya.
biangkot dama gambare yen ten dhisake sapa musalli ruknan ing rukun siji fi'liyan kang bangsa penggawean didhisikake ala mahallihi ing atase panggonane ruknan. Sujud kuwi sakwise iktidal, tapi mari rukuk dia langsung sujud, maka termasuk tidak tertib atau meninggalkan tertib. Ndekne mari sujud langsung iktidal, diwolak-walik. Kaan sajada kaya ento sujud sapa musolli, sujud qabla ruku'i ing dalam sadurunge ruku'e musolli. Bar ngadeg maca surah, maca Al-Fatihah, langsung rukuk langsung sujud tanpa rukuk. Lah sujud emang amidan hale wong kang sengaja, aliman tur hale wong kang ngerti. Nek sengaja memang meninggalkan hal yang diwajibkan seperti tarbih, maka tolak mongko batal apa salatu salate musolli. Hanya pokok batal litala'u bihi krana dolanane musolli, dianggap tidak serius mengerjakan sholatnya, dibuat main-mainan, maka langsung batal seketika sholatnya, asalkan dia sengaja dan mengetahui kalau itu tidak dibenarkan. Tapi nek orang ngerti, meskipun sengaja lah ya ora batal sholatnya. Orang ngerti utawa sengaja utawa ngerti tapi gak sengaja ya ora batal. Dekne bar maca Al-Fatihah langsung sujud karena rumangsane, karena dia beranggapan kalau habis melaksanakan rukuk berarti dia itu tidak. Padahal dia itu adalah baru berdiri habis membaca Al-Fatihah, langsung dia sujud. Pas sujud kelingan loh, aku mang kok Fatihah sing tak waca mang, berarti aku durung rukuk ya durung iktidal. Lah nek ono kuwi gak apa-apa, langsung dia berdiri lagi, kemudian langsung dia rukuk. Berdiri, sudah berdiri langsung dia rukuk iktidal, baru kemudian dia sujud. Gak apa-apa ngono kuwi, karena dia tidak sengaja atau lupa berarti. Bi khilafi taqdimil qauli kelawan bedani disiake rukun qauli ghairu salami ing sakliyane salam. Kang sakliyane salam. Taqdimil qauli kang sakliyane salam. Beda masalahnya ketika yang didahulukan dari tempatnya itu adalah rukun qauli, kecuali salam. Misalkan dia baca tasyahud, padahal dia belum membaca Al-Fatihah pada rakaat terakhirnya, kan tidak boleh. Atau pas ngadeg maca Al-Fatihah dia maca tasyahud, ya maka tidak batal sholatnya. Dan terus tasyahudnya nganggur karena belum waktunya, maka setelah itu dia baca Al-Fatihah. Li'annau karena saat temene taqdimul qauli ghairi salami iku la yukhillu ora ngerusak atau orang nyacat apa taqdimul qauli bihayatiha kelawan tingkae sholat atau bihayatiha kelawan sifatnya sholat. Lah terus nek kadung maca tasyahud padahal durung wayahe fayazamu mongko wajib bu ing musolli apa i'adatuhu baleni al-qauli, apa taqdimu baleni apa i'adatuhu baleni al-qauli, dibaleni fi mahali ing dalam panggonane qauli. Yang kok macane tasyahud ora kok aku semoco bang pas adek mang, tapi kan keliru. Kuwi oleh ora ya ora oleh gak panggonane. Lah terus piye? Iku tunggu pas lungguh tasyahud akhir dibaleni meneh. Fa in saharan lamun to lali sapa musolli, lali anit tertibi saking tertib. Fataraka nuli ninggal sapa musolli ba'dul arkani ing sebagiane pira-pira rukun. Ketika dia lupa tidak mengerjakan beberapa rukun, maka bagaimana? Iki fama mongko utawi rukun-rukun. Fama mongko utawi rukun-rukun. Fa'alahu kang was agawe sapa musolli hu ing ma. Fa'alahu kang was agawe sapa musolli hu ing ma. Agawene mang ba'dal matruki ing dalam sawise rukun kang den tinggal. Ba'dal matruki ing dalam sawise rukun kang den tinggal iku lagwun nganggur. Iku lagwun nganggur. Nyapa liwuku'i krana tumibane matruk. Keliru ya, liwuku'i krana tumibane ma. Fa liwuku'i krana tumibane ma, rukun yang belum waktunya tadi itu loh ya. Liwuku'i krana tumibane ma tumiba fi ghairi mahali ing dalam sakliyane panggonane ma. Fi ghairi mahali ing dalam sakliyane panggonane ma.
Contohnya ya kayak mang dia sujud padahal dia belum mengerjakan rukuk dan i'tidal, maka nanti kalau dia diteruskan sujud pertama duduk, kemudian sujud lagi, terus kemudian dia berdiri untuk rakaat yang kedua baca Al-Fatihah, terus kemudian dia rukuk. Nah, rukuknya tadi itu berarti rukuk yang diarahkan kepada rukuknya rakaat yang pertama belum dia kerjakan. Berarti Al-Fatihah sebelumnya, duduk di antara dua sujud, kedua sujudnya itu dianggap tidak ada atau laghun. Kalau dia lupa i'tidal terus dia ingatnya setelah dia kerjakan hal yang sama, i'tidal rakaat pertama dia tidak kerjakan, terus dia teruskan sujud, duduk, sujud, berdiri lagi untuk rakaat kedua, Al-Fatihah, rukuk, kemudian dia i'tidal. Lah, maka i'tidal yang ini menempati tempatnya i'tidal yang pertama. Artinya i'tidal yang pertama kan tadi belum. Nah, berarti ini menggantikan yang pertama. Nah, terus rukun-rukun sebelumnya ini maka dianggap nganggur. Fa in tadzakara maka lamun tak eling sapa ghairul ma'mumi sa'liyane makmum al matruka ing perkara kang den tinggal. Al matruka ing perkara kang den tinggal. Elinge mangko belayat tiya ing dalem sadurunge yen to nekani sapa ghairul makmum sa'liyane makmum. Sapa ghairul makmum atau sapa sa'liyane makmum. Bisa imam, bisa salat, bisa orang yang salat sendiri. Nakaake bimitri kelawan sepadane matruk bimitri sepadane matruk. Ya ata mongko nekani sapa musolli utawa ghairul makmum bihi kelawan matruk. Dia lupa tidak mengerjakan rukuk i'tidal. Jadi dia berdiri sehabis membaca Al-Fatihah, dia merasa berdirinya itu adalah i'tidal, maka dia langsung sujud padahal dia belum mengerjakan rukuk plus juga i'tidal. Kalau nanti dia ingat sebelum melaksanakan i'tidal rakaat keduanya, maka dia wajib kembali untuk berdiri terus kemudian rukuk i'tidal baru sujud, karena dia ingatnya sebelum mengerjakan hal yang sama, rukun yang ditinggalkan yang sama. Ata mongko nekani sapa musolli tawir mambi kelawan matruk. Nekanine mangkuwi alasane muhafadzatan krana ngersa ala tertibi ing atase tertib. Wa illan lamun ora ayat dia wa illan lamun ora qabla ayat dia bimisri bi alam yatadzakkar gambare yen to eling sapa ghairul makmum utawa musolli hu ing matruk elinge mang hatta ata sehingga nekani sapa musolli utawa ghairul makmum nekani bimisri kelawan sepadane matruk min rakaatin saking rakaat ukhra kang weneh ya tamat mongko sempurna bihi kelawan mislihi apa rakaatuhu rakaate ghairul makmum utawa musolli sempurane mang liwukuhi krana tumibane matruk tumiba fi mahali ing dalem panggonane matruk wala dolan nganggur apa marukun rukun bainahuma kang tetep ing dalem antarane matruk wa misli atau wa ata bi misli. Jadi kaya ngomong elinge iku mang dene kan ruko, misalkan ruko dia belum i'tidal, setelah ruko langsung dia sujud tanpa sadar dia lupa tadi saya belum i'tidal, maka dia boleh malah wajib dia berdiri lagi ruko berdiri dalam keadaan ruko kemudian i'tidal baru kemudian dia sujud. Lah nek engko ilinge misalkan
dekne baru kok ora itidal langsung sujud, duduk di atas sujud meneh, kemudian berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kedua, maca al-fatihah, maca surat nek wong gelem, terus kemudian dekne rukuk, kemudian dekne itidal lagi eling. Nah, maka iktidalnya itu dianggap iktidal rakaat pertama. Artinya rakaat yang kedua tidak dianggap. Enggak dianggap. Maka nanti dia menambahi lagi rakaat sampai rakaat yang terakhir. Nek ilinge sadurunge iktidal, berarti dia langsung wajib kembali. Misalkan pas sujud yang kedua, dene eling, aku mau kaya ora iktidal. Maka dia langsung wajib kembali untuk rukuk, kemudian dia bangun iktidal. Setelah itu dia sujud. Nah, itu nanti dihitung rakaatnya. Kalau yang pertama tadi, karena ingatnya itu pas pada saat dia mengerjakan hal yang dia tinggalkan pada rakaat yang kedua atau rakaat yang lainnya, maka itu nanti rakaat yang dikerjakan atau rukun-rukun yang dikerjakan sebelum dia ingat tadi pada iktidal itu dianggap nganggur, tidak ada. Utawa ilinge mang sabar iktidal, misalkan pas sujud mang eling aku mak iktidal sing pertama ora, berarti iktidalku sing rakaat keloro mang itu menempati iktidal rakaat yang pertama, berarti aku iki sedang mengerjakan rakaat yang pertama, ora sing kedua. Wala kala nganggur apa ma rukun-rukun bainahuma kang tetep ing dalam antarane matruk wa misli wa tadaraka lan nyusuli sapa musolli al-baqiyah ing rukun-rukun kang keri min sholati sangking sholate musolli, dan nanti dia menambahi rukun-rukun yang belum dia kerjakan. Wa sajada lan sujud sapa musolli akhirah ing dalam akhire salat, sujud ana kuwi mang lisahwi krana lali atau krana sujud sahwi. Setelah itu nanti sebelum salam, setelah tasyahud akhir, dia setelah sholawat tentunya dia langsung disunahkan untuk sujud sahwi. Wa mahallu dzalika utai panggonane mengkono-mengkono itu apa mau? Wa mahallu dzalika te panggonane mengkono-mengkono ata bimisli min rakaatin ukhra tamat bi rakaatu, nek gak rujukne ning kono. Tapi nek gak dirujukne sing pas ngene. Wa mahallu dzalika te panggonane mengkono-mengkono kaunul ityan bimislil matruki min rakaatin tatimmu bihi ar-rakaat. Tamat itu sempurna, tatimmu bihi ar-rakaat. Jadi keberadaan mendatangkan rukun yang sama seperti yang dia tinggalkan sehingga rakaatnya dianggap sempurna, itu tadi fima ing dalam perkara, fima ing dalam rukun-rukun, fima ing dalam rukun-rukun samilat kang mengku ing ma apa sholatu sholat. Jika yang dia tinggalkan tadi itu sehingga dia mengerjakan hal yang sama dan dianggap mencukupi untuk kesempurnaan rakaatnya, jikalau memang itu adalah rukun-rukun yang ada dalam sholat atau perbuatan-perbuatan yang ada dalam sholat. Lah, fa'il jazi mongko nyukupi hu ing musolli apa al julusu lungguh wa inna wa senajan to haling senajan to niat sapa musolli bihi kelawan julus niat al istirahata ing istirahat. Misalkan gini, pas sujud kedua, pas sujud pertama dekne rumangsa iki sujudku iki sujud sing kedua, berarti dia langsung ngadeg seret untuk rakaat yang kedua. Tadi kan pertama sujud rakaat pertama, yang pertama sujudnya dia menganggap ini sujudnya yang kedua, terus dia berdiri untuk langsung meneruskan rakaat yang kedua. Setelah itu sebelum berdiri dia duduk istirahat dulu, ada kan kesunahan kan,
duduk istirahat sebelum berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua atau keempat. Jadi sujud ini pertama sujudnya, tapi dia merasa ini yang kedua. Akhirnya dia bangun, duduk istirahat, terus dia berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Nah setelah itu dia teringat, loh tadi saya itu kayaknya yang saya kerjakan itu hanya sujud yang pertama saja, yang kedua belum. Terus bagaimana? Berarti kan saya belum mengerjakan duduk di antara dua sujud, itu rukun. Juga belum mengerjakan sujud yang kedua, itu juga rukun. Maka dia kembali turun langsung melaksanakan sujud. Nah terus sujud duduk di antara dua sujudnya bagaimana? Lah duduk istirahat tadi itu sudah mencukupi sebagai duduk di antara dua sujud, sudah mewakili. Karena duduk istirahat itu adalah sesuatu yang ada dalam sholat, sesuatu yang diperintahkan dalam sholat, meskipun kuwi sunnah. Pas sujud yang pertama, rakaat pertama, dia ini merasa itu sujud yang kedua. Akhirnya dia bangun, duduk istirahat, kemudian dia berdiri melaksanakan rakaat yang kedua. Setelah itu dia teringat bahwasanya dia belum melaksanakan sujud yang kedua juga, dia juga belum melaksanakan duduk di antara dua sujud. Maka terus bagaimana tindakannya? Langsung dia sujud yang kedua, turun sujud yang kedua tanpa duduk di antara dua sujud. Karena kenapa? Karena duduk di antara dua sujudnya sudah terwakili oleh duduk istirahat tadi. Aslinya kan dekne bangun duduk istirahat itu aslinya dekne wayahe duduk di antara dua sujud. Karena rumangsa memang ngono akhirnya ngadeg. Nah, meskipun ngomong duwe krana duduk istirahat itu sudah mencukupi karena bentuknya sama dengan duduk di antara dua sujud, dan itu termasuk sesuatu yang termuat dalam sholat. Pun wa tasyahudalan ing tasyahud, wa tasyahudalan ing tasyahud anil akhiri sangking tasyahud akhir. Wa indon nau hale senajan to nyono sapa musolli bu ing tasyahud akhir dinyono al awal ing tasyahud awal, utawa pada permasalahan tasyahud dekne sudah duduk dan membaca tasyahud akhir. Aslinya seperti itu, dekne ragu mama, dekne rumangsa memang sing diwaca iki mah tasyahud awal. Akhirnya dia berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Setelah dia berdiri dia teringat, loh bener aku mangki ngelakoni tasyahud sing terakhir. Akhirnya dekne piye? Langsung duduk, kemudian baca sholawat, baca salam, sudah selesai sholatnya. Terus akhirnya bagaimana? Sudah terwakili tadi, meskipun dia menyangka itu adalah tasyahud awal. Kita tasyahud awal tadi yang dia sangka, meskipun itu sebuah kesunahan, karena bentuknya sama, maka sudah dianggap mencukupi. Mergo tasyahud awal sing disangka mang itu termasuk perkara yang termuat dalam sholat, mencukupi, bentuknya podo. Bi khilafi sajadatit tilawati, kelawan bedane sujud tilawah, kelawan bedane sujud tilawah. Wa syukril sujud syukur, wa sajadatai sahwi sujud lorone sahwi. Fa innaha krono sak temene sujud tilawah wa syukri wa sajadatai sahwi iku latakum ora iso nggon-nggoni apa sujud tilawah syukur karo sujud lorone sujud sahwi. Orang nggon-nggoni maka masujudi panggonan sujud. Penggambarannya tasawuf. Pas selesai baca surat yang ada ayat sajadahnya, dia turun sujud tilawah. Bukan ngono. Pas iyo dene kan dalam sholat yang sirri, yang tidak dikeraskan, berarti yang nggone zuhur, yang nggone asar, berarti itu nanti afdolnya sujud tilawah dikerjakan setelah dia selesai membaca tasyahud akhir. Nek nggone sing jahar kan mau dikerjakan setelah dia baca suratnya atau setelah tasyahud akhir, itu tidak masalah karena tidak menimbulkan
kebingungan bagi seorang makmum. Misalkan kok bermaca surat, nenggone surat sing sirri, mari ngono langsung sujud imam. Loh, kok imamku sujud? Gak rukuk, gak idul barang ki piye ngomong. Jane makmum kan mau harus ikut kan. Harus ikut. Kan dadi ini bingung kan. Beda nek iku banter kan. Oh, ngerti krungu makmume banter iku. Oh, sing diwaca surat sing enak ya sajid. Al-Alaq misalkan sing diwaca. Ngerti akhirnya sujud tilawah, gak bingung makmume. Tapi nek salat liri itu arahnya lebih afdol dikerjakan setelah tasyahud akhir. Lah pun ketika seperti itu dekne apa namanya pas tasyahud akhir dekne sujud tilawah. Sujud tilawah. Padahal dia belum mengerjakan sujud yang pertama atau yang kedua untuk rakaat terakhir. Jadi bar dekne itidal langsung dia lungguh, blek lungguh maca tasyahud. Setelah itu dia sujud tilawah karena membaca ayat saja. Terus dia bangun. Dia ini kelingan loh, aku mang kan durung sujud yang rakaat terakhir. Maka apakah bisa sujud tilawah tadi itu menggantikan sujud rakaat terakhirnya? Padha karo permasalahannya tasyahud awal mang. Lah, ngene ki ora iso. Karena kenapa? Karena sujud tilawah itu perkara yang arif, perkara yang baru, tidak termuat dalam salat sebenarnya. Gara-gara dia baca ayat sajadah, maka dia ada kesunahan untuk mengerjakan sujud tilawah yang aslinya tidak termuat dalam sholat itu sebenarnya. Coba nek sing diwaca sholat biasa, kan gak mungkin ada yang sujud tilawah. Enggak setiap satu ada berarti. Nah, maka tidak bisa menggantikan. Itu makna daripada wa mahallu dzalika fima samilatu as-sholatu. Dapat menggantikannya sebuah rukun yang sama dari rukun yang ditinggalkan itu ketika memang rukun itu atau perbuatan itu ada dalam sholat, termuat dalam sholat. Nek ora termuat, sujud tilawah mang ya ora iso. Utawa sujud sahwi misalkan, ya podo bar itidal langsung lungguh tasyahud akhir. Mbah piye kok iso langsung ngono? Mungkin nglamun sholatnya mungkin. Terus baca tasyahud, terus dia selesai, kemudian sujud sahwi misalnya, sujud sahwi 2 kali. Setelah dia bangun mau salam, dia teringat, nah aku kan durung ngelakoni sujud 1 dan kedua untuk rakaat terakhir. Apakah sujud sahwi yang 2 tadi itu bisa menggantikan sujud terakhirnya tadi? Tidak bisa, karena termasuk perkara yang arif, yang baru, tidak termuat dalam sholat. Nah terus piye? Langsung dia ini sujud, kemudian duduk, sujud, kemudian duduk baca tasyahud, terus kemudian dia sujud sahwi lagi. Baru kemudian dia salam. Nah pengen sujud sahwi, nah oke ya langsung salam gak apa-apa. Atau sujud syukur misalkan, dia ini rumangsa neng gone sholat mang lali. Terus setelah beberapa rukun dia kerjakan, sebelum dia salam dia teringat ada 1 rukun yang belum dia kerjakan. Nah maka dia merasa mendapatkan sebuah kenikmatan, iso eling rukun sing tak tinggal nih. Akhirnya dia berinisiatif, setelah salam dia langsung sujud syukur mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah dengan berupa sujud gara-gara telah diingatkan oleh Allah kelingan rukun sing ditinggal nih. Ya, baru sujud syukur dan memang kelingan meneh lho, aku mah kan durung nglakoni sujud terakhir nang rakaat terakhir. Apakah sujud saya tadi itu bisa menggantikan? Ternyata tidak bisa, mergo termasuk perkara yang tidak termuat dalam sholat. Berarti piye? Ya langsung dekne sujud yang kedua, kemudian duduk, baca tasyahud, sholawat, kemudian dia salam seperti itu. Karena tasyahudnya tadi tidak dianggap mergo belum waktunya. Fi ghairi mahalihi. Seharusnya setelah sujud yang pertama itu duduk di antara sujud, malah dia maca tasyahud. Setelah itu dekne salam kemudian sujud syukur. Setelah itu dia kelingan urung lakoni
sujud terakhir, maka dia langsung sujud terakhir, dia sambung sholatnya. Meskipun dia sudah salam, dia sambung sholatnya nggak apa-apa ketika masih belum ada pemisah yang lama. Sujud yang kedua, duduk tasyahud akhir, dia ulangi lagi tasyahud akhirnya, dia ulangi lagi sholawatnya, dia ulangi salamnya. Sholati krono sak temen niate sholat iku lam tasmilha, ora memuat apa niatus sholat, ora memuat ha ing sajadatit tilawah wa syukri wa sajadatit sahwi. Nyapa kok ora iso mengandung itu mang? Ya li urudiha krono anyar tekoni sajadatit tilawah wa syukri wa sajadatit sahwi. Anyar teko fiha ing dalam sholat bi khilafi jilsatil istirahati, kelawan bedani lungguh istirahat, duduk sebelum dia bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua pasca dia sujud yang kedua pada rakaat pertama. Li annaha krono sak temene jilsatil istiraha iku asliyatun pokok fiha ing dalam sholat, utawa asli utawa asal fiha ing dalam sholat. Mergo ada perintah dalam sholat, maka niatnya sholat memuat sujud istirahat juga. Makanya dia bisa menggantikan duduk di antara dua sujud yang dia tinggalkan sebelumnya. Lah falau tayakona mengko yakin sapa musalli au syakka utawa sapa musalli